Aku hamil, Mas. Oke, ada cara lain selain harus digugurkan. Tanpa kita harus menikah. Kamu ini gimana sih? Aku nggak boleh gugurin anak ini, tapi kamu nggak mau nikahin aku. Apa sih? Hah? Aku pasti akan nikahin kamu. Kamu tenang aja. Aku akan nikahi kamu setelah kamu melahirkan bayi yang kamu kandung. Itu adalah syarat agar aku bisa mendapatkan ilmu hitam. Jika kamu ingin ilmu hitam menjadi milikmu, ikuti perintah saya. Jangan kamu nikahi wanita yang kamu hamili. Gendam Asmaradana, kamu taburkan. Kamu leburkan dalam pikiran dan alam bawah sadar wanita yang kamu hamili. Biarkan dia menjadi pengikutmu. Lakukan kejahatan untuk mendapatkan keabadian ilmu hitam itu. Baik, Kanjeng. Ini untuk kamu kendalikan wanita yang kamu jadikan sasaran. Aku nggak akan nikahin kamu. Walaupun kamu hamil gara-gara aku. Mas, lihat. Lihat perut aku, lihat. Ini semakin membesar, Mas. Orang tua aku bakalan tahu, mereka bakalan marah dan mereka pasti nggak bakal nganggap aku anak mereka lagi, Mas. Kamu tuh tega ya, Mas ya? Gini aja, aku punya solusi. Ya. Dan ini sangat luar biasa. Kamu pernah bilang kan, kalau orang tua kamu itu pingin banget kamu nikah sama Hardi, ya kan? Maksud kamu, aku harus nikah sama Hardi? Nggak mau, Mas. Itu nggak akan mungkin. Anak yang lagi aku kandung ini anak kamu, Mas. Anak kita. Ya mana mungkin aku nikah sama Hardi? Nggak mungkin lah. Aku mau gugurin. Aku mau gugurin. Kamu jangan bodoh. Dengar ya. Kamu harus turutin semua perintah-perintahku dan semua rencanaku. Kamu menikah sama Hardi, dan begitu bayi itu lahir, kamu ceraiin dia. Lalu kamu serahkan bayi itu ke dia. Setelah itu, kita bisa hidup sama-sama. Seperti suami dan istri. Lalu kamu bisa menjalankan semua tugas kamu dan semua perintah-perintahku. Setelah itu, aku akan jadikan kamu tumbal ilmu hitamku. Selagi kamu dalam pengaruh guna-guna, kamu akan patuh semua perintahku. Tapi kamu nggak akan ninggalin aku kan? Kalau aku nikah sama Hardi? Aku nggak akan jauhin kamu, apalagi ninggalin kamu. Aku akan selalu ada buat kamu. Kamu rasakan kehangatannya, Sarah. Kelembutannya. Aku akan melakukan apapun untuk kamu. Yang penting kamu nggak ninggalin aku. Ayah nggak paham kenapa Sarah menolak tarupan sama Hardi. Padahal Hardi itu laki-laki yang pantas mendampingi dia. Sama ya, ibu juga nggak ngerti. Padahal ibu udah jelasin dan ibu udah bujuk Sarah tuh supaya bisa ta'arufan sama Hardi. Tapi dia nolak. Sarah mau kok, Bu. Pak, ta'arufan sama Mas Hardi. Langsung nikah juga mau. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Benar, kamu mau nikah sama Hardi? Nggak salah denger nih Ayah. Enggak ya. Ibu agak heran nih. Soalnya kan kamu pernah bilang kalau kamu nggak suka sama Hardi. Itu dulu, Bu. Saat aku belum hamil di luar nikah. Sekarang aku terpaksa menerima Hardi supaya ayah dan ibu nggak malu.
Em, Sarah itu sempat berpikir dan menimbang semuanya, Bu, Ayah. Mas Hardi itu kan belajar agama dari Ayah. Apalagi Mas Hardi sempat jadi asisten Ayah kalau Ayah ceramah. Ya, Sarah mau aja kalau Sarah itu dapetin suami yang memang bisa bawa Sarah ke jalan Allah, ke surga Allah. Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Ya udah kalau gitu ibu buatkan teh buat kamu ya. Iya Bu, makasih ya. Kamu kenapa, Sar? Masuk angin? Enggak, iya ya, kayaknya Sarah masuk angin. Ya udah sana minum obat dulu biar sembuh. Iya ya. Gimana, Nahardi? Masih menginginkan putri saya, Sarah, untuk menjadi pendamping hidupnya Nahardi dunia dan akhirat? Insya Allah Pak Ustadz, saya berharap Sarah menjadi istri saya. Alhamdulillah, ya Allah. Pernikahan kita pernikahan pura-pura. Kita nggak akan pernah saling cinta. Nah, Sarah, kamu dengar sendiri kan? Iya ya. Hardi, Sarah, lebih baik kalian buru-buru nikah. Karena kan ayah dan ibu ini udah tua. Jadi pengen buru-buru nimang cucu ya. Benar itu, Bu. Lagi pula pacaran itu kan tidak baik. Mendekati zina. Hardi ini sudah mapan dan akan menjadi imam kamu, Sarah, yang akan menuntun kamu ke jalan Allah. Karena wanita yang baik itu akan mendapatkan pendamping hidup yang baik. Benar kan, Bu? Saya siap lahir batin untuk menikahi Sarah. Alhamdulillah ya Allah. Ya udah kalau gitu dipercepat aja ya, Bu ya. Minggu depan Ayah akan nikahkan Nahardi dengan Sarah. Terima kasih Pak Ustadz. Dia nggak tahu. Aku nggak serius mencintai dia. Dan aku nggak bakalan memberikan cinta aku buat siapapun selain Kamal. Saudara Hardi bin Praptowijoyo, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Sarah binti Yusuf yang walinya diwakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sarah binti Yusuf dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Barakallah wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Pernikahan ini sementara, bukan perkawinan yang sebenarnya. Nggak akan pernah sah dan ikhlas. Aku nggak akan pernah ikhlas menikah dan menjadi istri kamu. Aku kangen banget sama Bang Kamal. Aku harus ketemu sama dia. Sarah, ayo kita salat dulu. Sholat? Kamu aja sholat sana. Nggak usah ngajak-ngajak aku. Kamu bisa kan sholat sendiri? Saya cuma ingetin kamu. Mas, ini yang pertama dan terakhir ya kamu ngajakin aku sholat. Aku sholat nggak sholat itu urusan aku sama Allah. Kenapa? Deket-deket. Kuping aku sakit. Ya Allah, Sarah kenapa seperti ini? Kok matanya seperti kesurupan? Nggak mungkin kesurupan. Ya sudah, saya sholat dulu di sini. Jangan. Kamu kalau mau sholat di luar. Memangnya kenapa? Kan masih banyak ruangan lain. Nggak usah di sini. Udah keluar.
Sayang, halo? Jangan lupa makan bunga kantilnya. Halo sayang? Sayang? Kamal ngingetin aku buat makan kembang kantil. Kembang kantil ini pasti bikin aku lebih cantik lagi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man jalladhi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Mas Ardi sakit! Mas Ardi! Sadaqallahul adzim. Stop! Mas Ardi, aku gak suka ya kamu ngaji. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu teriak seperti itu? Pokoknya aku gak mau kamu ngaji. Suara kamu itu jelek tau gak kalau ngaji. Kamu tuh kalau mau ngaji di dalam hati aja, gak usah dipamer-pamerin. Itu ria. Aku gak bermaksud. Udah stop. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Kalau kamu masih mau ngaji dan kamu gak dengerin omongan aku bakal keluar dari rumah ini. Kenapa kamu larang aku ngaji? Aku gak ngelarang kamu ngaji. Cuma aku gak suka aja. Suara kamu itu merusak kuping aku, sakit tau gak kepala aku. Ngertiin dong. Resek banget sih kamu. Ngertiin banget sih. Mau kemana? Mau ke rumah teman sebentar. Tapi nggak pakai hijab? Mulai hari ini aku putusin aku lepas hijab. Tapi dari kecil kamu pakai hijab kan? Pokoknya aku nggak mau lagi pakai hijab. Dan kamu nggak usah tanya-tanya ya. Kenapa alasannya? Hijab itu bukan dari hati aku. Banyak banget aturannya. Sebentar, sudah siapin sarapan? Hei, kamu ini masih sehat walafiat. Kaki kamu, tangan kamu masih bisa digunain. Kamu bikin aja sendiri. Gak usah ngerepotin orang lain. Tapi kita suami istri kan? Ya, kita itu emang suami istri. Tapi bukan berarti kamu harus ngatur-ngatur aku. Dan aku gak mau diatur. Udah, aku gak mau berdebat sama kamu. Sekarang aku mau pergi. Aku pinjam mobil kamu. Aku naik apa? Katanya suami istri mau bahagiain istrinya dunia akhirat. Kalau memang gak boleh ya kamu beliin mobil dong. Penuhin kebutuhan istri kamu. Tapi... Udah. Aku nggak mau dengar lagi. Kunci mobil. Mana? Baik. Waalaikumsalam. Maaf ya sayang, aku telat. Udah jalan-jalan. Kamu sengaja ya? Nyuruh aku nunggu di sana? Sayang, aku kan cuma telat 10 menit. 10 menit kek, 5 jam kek, sama aja.
Aku nggak suka nunggu. Iya, aku minta maaf ya. Minta maaf. Bawa duit nggak? Berapa? 1 juta. Ya udah, kamu ambil di tas aku ya. Sakit banget sih. Astagfirullahaladzim. Dari mana kamu? Main. Kenapa? Kamu mabok? Terus kenapa? Kita baru nikah. Ya, terus masalahnya apa, ha? Apa yang kamu lakukan salah. Harusnya kamu menjadi istri yang baik. Risik tau gak? Aduh, aku tuh capek ya. Aku mau istirahat. Jangan kepo kamu. Denger ya, lo gak usah pegangin gue. Gue tuh bisa jalan sendiri. Minggir. Sarah menerima aku sebagai suaminya, bukan karena ikhlas dari hatinya. Aduh, pusing banget sih. Sarah, kamu harus dengar saya. Saya imam di rumah ini. Kepala gue ini pusing tau gak? Gue mau istirahat, sekarang lo keluar. Keluar! Ganggu ya. Sarah, kamu sakit? Atau hamil? Hamil? Ya, saya temenin kamu ke dokter ya. Cek dulu. Ini bukan anaknya kamu, Hardi. Ini anaknya Kamal. Kamal? Kamu harus membencinya, Sarah. Kebencian kamu terhadap suami kamu dan orang tua kamu akan menjadi kekuatan dalam diriku. Kamu adalah pengabdiku, Sarah. Kamal? Siapa Kamal? Apaan sih kamu? Kamu baru ngomong kan, Kamal? Bukan. Aku harus bilang sekarang. Aku harus bilang kalau aku hamil. Iya mas, aku hamil. Beneran? Iya. Kamu hamil? Iya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi mas, aku nggak mau ya. Kalau aku harus ngikutin aturannya suami, aku nggak mau dilarang-larang, aku nggak mau diatur-atur sama kamu. Itu gak benar. Pokoknya ya, aku nggak mau diatur-atur sama kamu. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, maaf mau nanya nih Pak Ustadz. Sarah kan sekarang udah nikah Pak Ustadz. Kok saya lihat dia buka hijab gitu Pak Ustadz? Apa dia disuruh sama suaminya tuh Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz, saya kemarin ngelihat Sarah nggak pakai hijab. Kebuka begitu Pak Ustadz. Aduh,
Setelah dia menikah, saya juga belum pernah ketemu anak saya lagi, Bu. Coba nanti saya tanyakan ya. Kita ini cuma mau nanya aja. Kalau gitu, kita permisi aja ya Pak Ustadz ya. Ya, Ibu. Mari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mau sekolah ya. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Nardi, ada yang Ayah mau tanyakan sama kamu. Soal apa Ayah? Apa benar Sarah melepas hijab dan tidak memakai gamis? Aku harus jujur sama Ayah. Nardi. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Ya Ayah. Kalau memang berita ini benar, ini adalah musibah besar buat Ayah dan keluarga. Nardi. Halo. Ya. Ini semua benar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sekarang juga kalian kemari. Ayah mau bicara sama Sarah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Ya mau keluar lah. Aku tuh bosan di rumah. Ayah mau ketemu. Mau ngapain? Mau bicara sama kita. Mas, mulut kamu tuh lemes banget ya. Mulut kamu tuh kayak cewek tau gak? Aku lepas hijab gak pakai gamis aja kamu pakai ngadu sama ayah. Mas, kamu itu udah nikahin aku, berarti kamu harus terima aku apa adanya. Harus terima apa mau aku. Ngatur-ngatur sih. Aku tidak bicara sama Ayah. Ayah dengar dari orang lain. Ayo, Ayah nungguin. Enggak, pokoknya aku gak mau. Kamu mau ketemu Ayah? Iya, aku ada janji sama teman aku. Kamu cancel aja. Cancel? Kamu ngatur hidup aku? Hei, aku aja gak pernah ngatur hidup kamu. Ngapain kamu pakai ngatur? Hah? Kamu terserah ya, kamu mau kemana pun bebas. Kamu jangan ngatur hidup aku. Tapi aku suami kamu. Suami? Iya, kamu suami aku. Tapi gak pernah aku cintai. Ya, bye. Astagfirullahaladzim. Misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sarahnya kemana? Maaf Ayah, Sarah bilang dia ada janji sama temennya. Kenapa anak itu jadi berubah ya? Saya gak paham. Ini bukan soal Sarah lepas hijab, tapi... Tapi apa? Sarah gak mau sholat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Separah itu? Jika saya ngaji, dia bilang kuping sakit. Ya Allah. Oh, astagfirullahaladzim. Aku udah bilang sama Hardi kalau aku hamil, Mas. Ya nggak apa-apa. Bagus kan? Kamu biasa aja. Ya, aku mesti gimana? Ya, terus aku harus hidup dengan kepura-puraan gitu? Ya iyalah, harus itu. Supaya rencana kita bisa berjalan dengan lancar. Mas, aku tuh mau menikahnya sama kamu. Aku mau hidup sama kamu, bukan sama orang lain. Ini tuh anak kita, Mas. Anak aku sama kamu. Kamu harus melahirkan bayi itu. Dan Hardi harus tetap tahu kalau itu adalah anaknya dia. Sampai nanti dia memberikan semua hartanya ke anak itu. Lalu kamu tinggalin Hardi. Dan setelah itu kita bisa hidup sama-sama. Setelah aku melahirkan, aku akan minta cerai sama Hardi. Biar aja bayi ini Hardi sama orang tua aku yang ngurus, ya. Ya, kita bisa pikirkan soal itu nanti. Yang penting, kamu harus bisa cariin aku uang sebanyak yang aku mau. Apapun akan aku lakukan buat kamu, Mas.
Kamu gak akan bisa lepas dari aku, Sarah. Kamu adalah abdiku. Saya melihat itu bukan Sarah. Maksud Mahardi? Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau gitu, Nahardi coba cari tahu. Nanti ayah juga akan membantu bicara sama Sarah, ya? Ya, Pak. Coba Nahardi ajak Sarah untuk ke pengajian. Ya, ajaknya pelan-pelan aja, Nak. Baik, Bu. Yang sabar ya, Nak. Manusia itu memang kadang-kadang ada pengaruh, Neng. Bisa pengaruh dari lingkungan, bisa juga pengaruh dari alam sekitar, bahkan juga bisa pengaruh daripada yang namanya setan sama iblis. Iya, makanya hati-hati, terutama perempuan-perempuan begini nih, cakep-cakep begini nih. Yang namanya pengaruhnya mah ini banget. Pokoknya hati-hati dah pesan Umi mah. Umi, mohon maaf. Ngapa, Nak? Fatima mau nanya. Ngapa tuh? Kalau kita diguna-guna, ya, dalam artian diguna-guna oleh cinta atau apa gitu, Umi, dan kita melakukan hal yang di luar kesadaran kita, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan kita, Umi? Cie, udah nanya-nanya soal cinta, berarti udah mulai jatuh cinta ya? Umi mah kagak ngelarang, namanya cinta itu anugerah dari Allah kok. Wajib kita syukuri. Cuma kalau Neng tadi nanya apakah Allah kira-kira mau memaafkan kesalahan apa itu orang yang diguna-guna itu, ya kan? Kan Umi udah bilang Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang taubat dan Allah cinta kepada orang yang bersih. Mudah-mudahan kita jadi orang yang taubat dan mudah-mudahan kita jadi orang yang bersih. Amin ya robbal alamin. Ya Allah. Umi, terusin lagi dong ceritanya. Terus? Siapa tahu kan cerita tentang kehidupan Sarah ini bisa menginspirasi Aisyah, Fatimah, jamaah-jamaah semua yang ada di sini. Gitu loh. Pembelajarannya kalau kita pengen jadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah, pegang kunci yang 4. Ya kan? Yang tadi udah Umi jelasin tuh. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Begitu sayang ya. Sekarang dengerin lagi ya kelanjutan cerita jamaah saya almarhumah yang namanya Sarah ya. Masih penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Dengerin aja ceritanya bagaimana kelanjutannya. Sok, mangga. Astagfirullahaladzim, Sarah. Kamu bukan saja berani menentang perintah ayah, ibu, serta suami kamu. Tapi kamu juga sudah berani menentang perintah Allah. Ayah. Saya itu cuma nggak pakai hijab sama gamis, bukan menentang Allah. Sarah, dari kecil kamu itu sudah berhijab. Sekarang kamu lepas hijab kamu. Kamu lepas gamis kamu. Dan kamu pamerkan aurat kamu. Kamu itu sudah bikin aib. Ayah ini seorang ustadz. Kenapa sekarang kamu nggak ngaji, Nak? Nggak sholat, Nak? Ibu, saya ini udah gede, bukan anak kecil lagi. Jadi mau saya ke surga, mau saya ke neraka, ibu nggak harus ngatur-ngatur saya. Itu bukan urusan ibu. Astagfirullahaladzim. Sarah, gak boleh bicara seperti itu. Diam kamu. Kurang ajar kamu. Sabar ayah, sabar. Kita serahkan aja sama Allah ya ayah. Kita serahkan saja sama Allah. Sarah, ayah tidak pernah takut kehilangan kamu. Kalau kamu masih tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, haram bagi kamu untuk menginjak rumah ini dan mendatangi rumah ini lagi. Pergi kamu. Subhanallah ayah. Ayah jangan bicara seperti itu ayah, jangan. Dan kamu baru menikah sama Hardi 2 bulan. Tapi kamu sudah hamil 4 bulan. Siapa laki-laki yang menghamili kamu? Jawab! Ayah tahu dari mana? Dari suami kamu. Saya temukan surat dokter. Kamu! Mulut kamu itu benar-benar kayak cewek ya? Gak bisa diam! Aku benar-benar benci sama kamu. Aku bersumpah aku benci sama kamu. Demi kebaikan kamu, aku harus jujur. Demi Allah, Sarah. Jujur kamu bicara. Saya mencintai Sarah. Anak dalam kandungan bukan anak saya. Jika bayi itu lahir, saya terima sebagai anak saya.
Siapa laki-laki itu, Nak? Siapa? Siapapun laki-laki itu, Sarah. Kamu telah mempermalukan ayah, ibu, serta keluarga besar kita. Sekarang, jangan pernah lagi kamu menganggap ayah ini sebagai ayah kandungmu. Pergi kamu. Pergi! Sabar, Ayah. Tolong Ayah jangan bicara seperti itu, Ayah. Ya Allah, hanya karena Ayah malu dengan sikap Sarah yang berubah, Ayah haramkan rumah ini buat dia. Sarah itu anak kandung kita satu-satunya, Ayah. Dia anak kita. Tolong ya, Ayah bilang kata-kata itu adalah doa. Ayah bilang kita jangan pernah kepancing. Karena emosi itu adalah pikiran kita yang gak benar kan ya. Tolong ya, tolong. Ya, Ayah. Saya ikhlas. Saya menjaga Sarah. Dan saya membahagiakan dunia dan akhirat. Kamu gak perlu membahagiakan saya dunia akhir. Karena di hati saya gak akan pernah nerima kamu. Di hati saya cuma ada Kemal. Kamu ngerti? Astagfirullahaladzim. Pergi kamu dari sini. Ayo pergi. Dan rumah ini akan halal kalau kamu sudah berubah. Sekarang pergi. Oke ya, saya akan pergi. Dan berita ini akan beredar heboh, Ayah. Berita ini akan beredar heboh, seorang ustadz ternama telah mengusir anaknya karena anaknya telah mengumbar aibnya. Dan ini akan menjadi viral, Ayah. Sayang, jangan pergi, Nak. Jangan pergi. Jangan dimasukin omongan Ayah ya, Nak. Saya lebih baik jadi anak iblis daripada jadi anak Ayah. Ibu. Astagfirullah. Kamal. Ayah ngusir aku dari rumah. Dia nggak mau lagi nganggap aku sebagai anaknya. Aku sakit banget. Terus kamu memutuskan untuk meninggalkan suami kamu? Iya, aku nggak mau nganggap dia sebagai suami aku. Aku mau hidup sama kamu. Kamu tuh bodoh banget sih. Kok kamu ngatain aku bodoh sih? Ya kalau kamu tinggal sama aku, kamu nggak akan dapetin apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal sama suami kamu, paling enggak masa depan anak kita tuh cerah. Dan aku bisa dapetin uang dari kamu. Tapi aku mau tinggal sama kamu. Kita kan bisa cari uang sama-sama. Aku hanya bisa menghamili kamu, tapi nggak bisa nikahin kamu. Jika kamu menikah sama aku, semua ilmu hitam yang aku punya akan hilang dengan sendirinya. Sampai kapanpun aku nggak akan menikahin kamu. Kamu harus kembali ke suami kamu. Aku nggak mau. Aku mau tinggal sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nggak mau. Kamu mencintai aku karena kamu dalam pengaruh guna-guna. Kamu lupa. Dan kamu nggak akan pernah ingat kamu lecehkan aku. Kamal, kamu ngelamun sih? Aku belum bisa ngurus anak kalau anak kita lahir. Ya udah kalau gitu kita gugurin aja. Daripada aku harus lahirin anak ini terus anak ini bakalan terlantar. Ya itu lebih baik daripada kita jadi pembunuh. Kamu mau kan nurutin semua perintahku? Apa yang harus aku lakuin buat kamu? Kamu harus kuasai seluruh harta ayah kamu. Enggak, aku nggak mau. Aku udah terlanjur sakit, Mas. Aku nggak mau balik lagi ke sana. Justru karena kamu sakit hati, kamu harus mendapatkan semuanya. Kita bakal hidup bahagia. Aku nggak tahu caranya. Aku tahu caranya. Dengan ilmu hitam. Dengan guna-guna. Aku akan kendalikan kamu dengan benda ini. Seperti ini. Dengan cara seperti ini juga, aku bisa kuasain orang tua kamu. Jangan Mas. Gimana pun juga mereka orang tua aku. Buang jauh-jauh perasaan kamu itu. Yang kamu pikirkan, kamu harus menuruti semua keinginan aku. Demi makhluk kegelapan. Demi makhluk kegelapan. Demi penunggu gaib. Demi penunggu gaib. Aku akan ikuti kata-kata Kamal. Aku akan ikuti kata-kata Kamal. Cuma Kanjeng Rejam yang bisa bantu kita. Guru spiritual kamu.
Iya. Kita bisa dapetin apa yang kita mau dari Kanjeng Rejang. Kita ke sana sekarang. Yuk. Siapa yang harus saya kerjain? Jawab sana. Kamu yang jawab, bukan aku. Orang tua saya, Ustadz Yusuf dan Ibu Rosiana. Boleh lihat foto dan tanggal lahirnya. Saya cuma bawa foto ayah. Foto ibunya? Ya sudah. Tidak apa-apa. Tidak perlu pakai foto. Cukup tulis nama lengkap dan tanggal lahirnya. Mau dikerjain seperti apa? Saya nggak ngerti. Udah, dibikin menderita aja, Pak. Tapi jangan sampai mati. Kemana ya Sarah? Aku khawatir. Di telepon juga nggak diangkat. Mungkin saya coba sekali lagi call ayah. Ya, halo ayah. Assalamualaikum. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Malam ini orang tua kamu dikirim sesuatu sama Kanjeng Rejang. Dibikin sakit. Enggak, dibikin lumpuh. Hah? Lumpuh? Ya Allah. Ibu nggak tidur? Mana bisa tidur sih ya. Sarah gini hari belum pulang. Ibu kan mikirin kandungannya ya. Gimana dong? Nggak usah dipikirin lah, Bu. Sarah itu udah buat aib. Apa kata orang coba? Kalau mereka tahu Sarah anak seorang ustadz ternama, hamil di luar nikah, terus nikah sama laki-laki lain. Ayah percaya nggak sih sama yang namanya guna-guna atau santet gitu? Masya Allah, Bu. Kenapa pikiran ibu sejauh itu? Loh, tapi kan memang Sarah memperlihatkannya di depan kita tuh janggal ya. Hardi aja cerita kalau Sarah tuh takut ngelihat si Hardi sholat. Apalagi kalau ngaji. Katanya kepala pusing, kupingnya pengang kalau si Hardi lagi ngaji. Si Hardi tuh dilarang ngaji ya. Disuruh dalam hati aja kalau ngaji. Itu kan janggal. Iblis dari mana yang merasuki pikiran anak kamu ya Allah? Kita harus sembuhin Sarah ya. Tapi bukan dengan cara medis. Dengan cara lain ya. Iya, Bu. Lebih baik kita doakan saja Sarah. Saya yakin pasti Allah akan menjaga dan menolongnya, Bu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya? Kenapa ini? Kok ayah nyium sesuatu nggak nih ya? Kok? Iya ya, Bu. Kayak bau menyan. Aduh, Bu. Aduh. Kaki ayah. Ibu juga ya. Tangan ibu. Nggak bisa. Aduh sakit ya. Ayah sakit. Aduh, Bu. Aduh, ya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Perasaan saya gak enak. Kenapa? Saya harus ke rumah ayah. Ya. Ya sekarang. Ayah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa ayah? Ayo. Kenapa? Ibu. Ustadz Yusuf yang gagal, sehat walafiat, mendadak sakit. Ibu juga hal yang sama.
Apa? Jadi aku harus nemenin bos. Kamu itu jual aku, Mas. Kamu jangan salah paham dulu. Yang kita lakukan ini demi kelangsungan hidup kita. Kamu sendiri nggak mau kan balik lagi ke suami kamu? Makanya kamu bantu aku untuk cari uang. Tapi aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau ngelakuin itu. Kamu akan ngelakuin itu. Kamu tinggal pilih aja. Kamu ikutin aku, atau kamu akan menderita dan aku biarkan kamu hidup sendirian. Mas, kamu tega banget sih, Mas. Sarah, aku sayang sama kamu. Aku sayang banget sama kamu kok. Lihat aku. Lihat aku. Kamu akan melakukan apa yang aku mau. Demi aku. Demi aku. Demi penguasa alam. Dan kamu akan merasakan sakit kalau kamu menolaknya. Iya. Iya, aku mau. Demi aku. Demi kamu. Om. Kamal. Ini wanita yang kamu ceritakan itu. Iya. Kamu tahu aja selera saya. Pastinya, Om. Ini 3 juta sesuai kesepakatan kita. Oh, oke. Tunggu dulu. Kalau nanti ada lagi yang cantik seperti ini, jangan lupa hubungin saya. Oh, siap, Bos. Oke? Masih. Ayo sayang. Nggak usah malu sama Om. Oke, Kamal. Oke. Siap, Bos. Kamal. Oh, Bos. Ya, oke. Sip, ini uangnya. Sesuai kesepakatan kita. Ayo, Sang. Ayo, jangan malu-malu. Makasih, Mas. Oke. Ayo Bapak, makan. Sabar ya Ayah. Kita doakan. Semoga Sarah cepat pulang. Selamat siang. Oh, udah lama nggak ketemu. Keadaan ibu sama ayah kayak gini ya? Kasian. Sarah, ibu sama ayah kangen sama kamu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Lo diam ya? Atau lo mau juga gue bikin sakit kayak mereka? Astagfirullahaladzim. Gue sama Kamal bakalan tinggal di sini. Jadi gue minta sama lo Hardy, lo bawa kedua orang tua gue ini pergi dari sini. Sarah, tega sekali kamu. Oh, atau gini aja. Lo sekarang keluar dari sini karena lo bukan suami gue lagi. Dan lo bukan siapa-siapa gue. Dan perlu lo ingat, lo itu bukan anak kandungnya mereka. Jadi sekarang lo pergi dari sini. Pergi! Kamu lupa Sarah. Kamu lupa masih ada Allah. Diam lo! Lo lihat, ayah gue. Ayah gue ini seorang ustadz. Tapi apa? Allah nggak nolongin dia kan? Dari ilmu hitam. Lo lihat sekarang dia. Astagfirullahaladzim. Jadi benar. Kamu guna-guna ayah, ibu. Udah. Gak usah berisik. Banyak ngomong. Keluar. Sebelum kesabaran gue habis. Saya tidak kenal kamu dan jangan ikut campur. Perlu lo ingat ya. Dia ini ayah dari anak yang gue kandung. Apa sih? Ngapain sih ngomong begitu? Kalau ngomong itu dipikir. Ngomong pakai ilmu hitam segala. Ngapain sih? Ya biarin aja sih mereka tahu. Awas kamu ulangin lagi ya. Aku tuh emang selalu salah ya di mata kamu ya. Padahal kan aku udah nurutin semua yang kamu mau. Karena kamu selalu bikin kebodohan. Si bos nih. Iya bos. Oh iya. Bisa bos. 3
3 juta buat 30 menit. Oke, bisa bos, bisa bos. Tapi jangan lupa bos, uangnya dibayar di muka ya. Oke, siap. Di rumah saya aja, nanti alamatnya saya WA, oke? Oke bos, siap. Mas, aku nggak mau. Aku capek. Kamu tuh ngomong apa sih? Hah? Mas, aku mohon banget sama kamu. Aku nggak mau, aku capek. Tolong ngertiin aku dong, Mas. Ini langganan kita, jangan ditolak dong. Gimana sih kamu? Aku mohon, Mas, ngertiin aku. Aku capek, aku nggak mau. Kamu yang harus nurutin aku ya. Kamu tahu kan, kalau kamu tolak, kamu akan menderita. Mas, jangan sekarang ya, Mas ya. Mas, jangan, Mas. Mas sakit, Mas sakit. Kamu akan merasakan lebih sakit lagi. Mas sakit, Mas, jangan, Mas sakit, Mas. Mas, aku mohon, jangan, Mas. Mas. Kamu mau nurut aku kan? Iya, aku mau nurut sama kamu, Mas. Bagus. Lagi ngapain, Mas? Ini surat tanah, rumah, barang mewah yang bergerak dan nggak bergerak harus dibalik nama. Balik nama atas nama siapa? Aku sama kamu. Kenapa? Kamu kaget ya? Ini kan tujuan kita untuk menguasai rumah ini. Dengan melumpuhkan orang tua kamu. Nah, sekarang kamu bawa surat-surat ini. Kamu minta tanda tangannya. Iya, Mas. Ayah, sekarang juga ayah harus tanda tanganin surat-surat ini. Tanah, rumah, dan mobil harus atas nama aku dan Kamal. Sarah, jauhkan hati ibu dari Sarah. Kami ini orang tua kandung kamu. Udah diam. Aku nggak ngerti kalian ngomong apa. Sekarang aku minta ayah tanda tangan. Cepat! Tanda tangan, ayah! Oke, jadi itu mau ayah. Itu mau ayah. Aku kasih waktu ayah 1 kali lagi. Tapi kalau ayah nggak mau, ibu dan ayah akan saya buang. Ngerti? Ayah nggak mau tanda tanganin. Kamu sudah kerasin? Udah. Paling-paling kamu nanti pakai jurus terakhir. Apa? Ya kamu ancam aja kalau kamu bakalan habisin nyawanya. Kita butuh uang sekarang ini. Butuh uang yang banyak. Untuk jual tanah, jual rumah, itu butuh proses lama. Mas, kandungan aku makin besar. Aku mau istirahat. Kita gugurin aja. Enggak. Dulu waktu usia kandungan aku 4 minggu, kamu gak ngizinin. Janin itu menghambat kita cari uang. Udah gugurin aja lah. Pokoknya aku gak mau, Mas. Gak mau. Kalau gitu kita gugurin pakai ini aja. Mas, jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Aku gak kuat, Mas. Aku gak mau, Mas. Mas, jangan. Sakit, Mas. Aku gak kuat, Mas. Jangan, Mas. Mas, sakit, Mas. Mas, udah, Mas. Mas, ampun, Mas.
Kalau gitu pakai jamu aja. Apa itu, Mas? Apa itu? Kanjeng Rajan dukun ilmu hitam, keluar! Atau kami bakar rumah ini! Dia dukun santet, nyawa bayar nyawa. Kita dobrak aja! Keluar, Kanjeng! Stop. Kita buang semua barang-barang setan nih. Kantor polisi. Gak usah, kita habisi aja. Negara kita ini negara hukum. Kalau terjadi apa-apa dengan dia, kita juga yang kena. Ayo, kita bawa. Ayo, kita bawa. Aku udah capek hidup sama kamu. Sekarang aku harus pergi dari kamu. Aku benci sama kamu. Aku harus pergi. Sarah. 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 Kurang ajar. Kamu nggak akan bisa kemana-mana. Hidup kamu bergantung sama aku. Sarah! Sialan. Sakit. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Bangun. Enggak, aku nggak bisa bangun. Ayo bangun. Nggak bisa bangun, Mas. Ayo bang. Ayo. Mas. Ayo ikut. Seorang diduga menganut ilmu hitam digerebek massa. Dia bernama Kanjeng Rejam. Beberapa warga ingin menghakiminya. Untung saja ada warga yang menahan dan membawanya ke kantor polisi. Kemarahan warga diawali dengan kematian warga lain yang diduga karena santet. Mas, kayak kita harus nganterin mereka ke rumah Mas Hardi deh. Ya udah yuk. Yuk. Kita buang semua barang-barang setan nih. Stop. Ini semua barang-barang setan. Ini nih. Ayah sama ibu pengen tinggal sama kamu. Aku udah gak mau ngurusin mereka lagi. Urus. Masya Allah, kamu kan anak kandungnya. Udah. Stop. Sekarang gini ya. Kamu mau nggak ngurusin mereka? Hah? Kalau emang kamu nggak mau ya udah, aku bawa mereka ke panti jompo aja.
Astagfirullahaladzim, kamu tega sekali ya. Lu kan menantunya. Lu yang ngurusin mereka lah. Sarah, kamu jahat. Apaan sih? Sayang, ayo. Istirahat dulu ayah. Akhirnya. Saya pindahin ibu dulu ya. Hardi bawa ibu ke kamar ya. Iya. Astagfirullahaladzim, ini suara apa? Ibu, sebentar di sini. Astagfirullahaladzim. Ayah, ayah bangun. Ayah, ayah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayah. Ya Allah, gimana cara kasih tahu ibu bahwa ayah sudah gak ada? Ibu harus sabar ya, harus kuat. Ayah sudah gak ada. Sabar ibu, sabar. Halo. Assalamualaikum. Saya hanya mau memberi kabar. Ayah sudah wafat. Ayah meninggal. Ayah meninggal. Gak mungkin. Ayah gak mungkin meninggal. Aku harus nemuin ayah. Mau kemana kamu? Mas, ayah meninggal, Mas. Aku harus nemuin ayah. Aduh, aku harus ngelayat. Aku harus ketemu sama ibu, Mas. Ayah kamu meninggal? Nggak mungkin banget. Kita tuh baru nganterin dia ke rumahnya Hardi. Bohong itu, jangan percaya kamu. Apa untungnya buat Hardi bohong sama aku, Mas? Apa untungnya dia bilang kalau ayah meninggal? Apa?
Orang yang lagi duduk kerja aja bisa tiba-tiba meninggal, Mas. Emangnya malaikat itu mau cabut nyawa minta izin dulu? Enggak, Mas. Kamu nih ngomong apa sih? Ada yang janggal sama Sarah. Meninggalnya Kanjeng Jeram. Mungkin pengaruh guna-guna itu hilang pelan-pelan. Gawat. Ini nggak boleh terjadi. Mas, kamu itu punya hati gak sih, Mas? Hah? Itu ayah kandung aku, Mas. Kamu tuh punya hati gak sih? Kamu itu sudah nggak punya orang tua. Ayah kandung kamu sendiri aja nggak ngakuin kalau kamu itu anak kandungnya. Aku nggak peduli, Mas. Aku nggak peduli. Diizinkan atau nggak diizinkan, aku tetap harus ngeliat ayah. Aku mau nganterin ayah. Aku mau nganterin ayah, Mas. Aku nggak peduli. Coba aja kalau kamu kuat. Mas jangan, Mas. Mas, aku mohon izinin aku, Mas. Aku mau ketemu sama ayah, sama ibu, Mas. Aku mau ngelihat ayah terakhir kali. Aku bilang enggak. Aku nggak peduli. Kamu nggak akan bisa jauh-jauh dari aku. Dosa aku terlalu banyak sama orang tua aku, Mas. Mas, aku mohon sama kamu izinin aku, Mas. Aku tetap nggak akan izinin kamu. Kalau kamu nekat, silakan aja. Tolong, Mas. Tolong, Mas. Aku minta izin, Mas. Mas, perut aku sakit, Mas. Mas, perut aku sakit, Mas. Mas, aku nggak. Aku mesti ngapain? Aku mesti ngapain? Aku ke rumah sakit, Mas. Iya, mau keluar. Yaudah. Oke, ayo. Kita ke rumah sakit. Ayo. Nah, Ibu minta maaf ya. Kemarin Ibu sempat mau gugurin kamu. Ibu sudah melakukan dosa besar sama kamu. Nah, Ibu minta maaf. Maafin Ibu ya, Nah ya. Sarah, kamu harus pulang sekarang. Tapi Mas, aku ini habis melahirkan loh, Mas. Udah, kamu gak usah banyak ngomong. Semua biaya sudah aku urusin semua. Aku beresin. Bawa baju kamu juga. Kamang, aku nggak mau ikut sama kamu. Aku mau pulang ke rumah Ibu. Aku mau kembali sama Mas Hardi. Kamu harus ikut aku. Kamu harus turutin kemauan aku. Kamu dalam kendali aku. Kamu jangan takut. Kita akan beli rumah. Itu bukan rumah aku, Mas. Aku nggak mau. Apaan sih? Biar aku yang gendong. Yaudah buruan. Kamu jangan coba-coba lagi kabur dari aku ya. Kamu sudah aku pasung secara goib. Sebenarnya apa sih yang mau kamu? Hah? Ayah aku meninggal, aku nggak tahu jasadnya. Aku melahirkan, hampir aja aku mati. Sekarang aku cuma punya ibu, Kamal. Dan sekarang aku nggak tahu ibu aku ada di mana. Apa sih mau kamu? Hah? Kamu harus mengabdikan hidup kamu ke aku. Bukan buat siapapun, bukan buat ibu kamu atau siapapun. Aku mau tidurin bayi aku dulu. Sayang, bobo dulu ya sayang. Kurang ajar nih cewek. Guna-guna itu sudah hilang dan sudah nggak ngefek lagi. Aman? Kita harus ninggalin rumah ini hari ini juga. Kemana? Ke neraka. Pakai banyak nanya kamu. Udah ikutin aja. Enggak, aku mau di sini. Rumah ini besok udah jadi milik orang lain.
tinggal di rumah ini? Iya. Kok kamu nggak bilang aku dulu sih? Ya ngapain aku mesti bilang sama kamu? Kamu yang harus ngikutin aku. Kamal, aku ini bukan istri kamu ya. Tapi aku bisa ngasih kamu bayi. Sekali lagi kamu bilang kamu bukan istri aku. Kamu iblis, Kamal. Kamu iblis. Kamal, jangan, Kamal. Kamal, jangan. Kamal, sakit, Kamal. Kamu iblis, Kamal. Sakit, lepasin dia. Sakit. Ayo buruan, lama banget ih. Bawel banget sih. Sini. Gendongnya yang benar. Iya. Lucu juga ya dia. Gantengnya mirip gue. Asal kelakuannya aja nggak mirip kamu. Ayo. Ibu? Ibu belum tidur. Kenapa, Bu? Nanti ibu sakit. Ayo, saya gendong ibu ke tempat tidur ya. Ibu harus kuat dan tegar. Allah gak pernah tidur, Bu. Sarah jangan ngebut-ngebut, Sarah. Pelan-pelan aja. Kenapa? Kamu takut mati? Iya. Ya semua orang pasti takut mati lah. Aku udah kehilangan semuanya gara-gara kamu. Ayah aku mati juga gara-gara kamu. Kamu yang menyarankan aku untuk membunuh kedua orang tua aku dengan guna-guna kamu itu. Dan kamu tahu, ibu aku stroke. Ibu aku stroke juga gara-gara kamu. Kamu menyuruh aku untuk menikah dengan Hardi, dengan laki-laki yang gak aku cintai. Dan kamu lepas dari tanggung jawab, iya. Sarah, kamu jangan gila, Sarah. Nanti kita semua bisa mati, Sarah. Anak ini juga bisa mati nanti. Aku gak peduli. Ini kamu lihat. Setelah apa yang udah aku korbanin buat kamu, kamu malah main dengan cewek lain. Kamu jahat, tau gak? Kamu dapat dari mana foto ini? Kamu gak usah banyak tanya. Sarah pelan-pelan, Sarah. Hidup aku udah gak berarti apa-apa lagi. Semuanya udah hancur gara-gara kamu. Semuanya udah hancur. Aku sudah menjual akidah aku demi kamu. Demi guna-guna kamu itu, dasar manusia iblis, tau gak? Iblis! Sarah. Sekarang hidup kita ada di tangan aku. Dulu memang semuanya ada di tangan kamu, sekarang enggak. Sarah, kita bisa ngomong baik-baik, Sarah. Enggak bisa. Awas! Dokter, gimana? Alhamdulillah ibu dan bayinya sehat dan selamat. Tapi laki-laki yang bersamanya masih kritis, Pak. Dan operasi kedua kakinya Ibu Sarah, kami harus mengamputasi kedua kakinya, Pak. Boleh saya dan ibu saya ketemu Sarah? Oh, silakan, Pak. Ayo, Bu. Makasih dokter.
Alhamdulillah. Aku di mana? Anakku mana? Bayi Sarah sehat walafiat. Mas Ardi. Ibu. Ibu. Maafin Sarah, Ibu. Ibu, Sarah udah durhaka sama Allah, Sarah durhaka sama Ibu, sama dia. Sarah juga udah durhaka sama Mas Ardi, Sarah minta maaf, Bu. Sarah minta maaf, Bu. Sarah, ini jalan Allah. Kita harus kembali ke jalan Allah. Bu, kaki Sarah kok enteng banget, Bu. Mas Ardi, kaki aku kenapa enteng banget, Mas? Ibu kaki Sarah. Kaki Sarah kenapa, Ibu? Nggak mau, Ibu. Mas Ardi, Sarah kenapa? Ibu, Ibu kaki Sarah kenapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Ya Allah, Engkau sudah menghukumku dengan hilangnya kedua kakiku. Ini bukan hukuman, ini adalah pelajaran hidupku, ya Allah. Semoga apa yang aku alami tidak akan dialami oleh keturunanku kelak atau siapapun. Jika nanti aku mati, aku menghadap Allah, aku ingin hafal surat Ar-Rahman, ya Allah, seperti yang dibaca Fadlan. Fabi ayyi ala'i Rabbi Umar tukadziban. Sadaqallahul Fadlan. Mama! Ada apa? Ma, aku takut banget, Ma, di situ, Ma. Ada apa tuh, Ma? Ma, di situ, Ma. Ma, takut banget aku, Ma.
Apa sih? Di situ, Ma. Aku takut banget, Ma. Ma, aku takut banget, Ma. Ma, di situ, Ma. Pak. Apa? Kagak ada. Ya Allah, Astagfirullahaladzim, tolong! Kenapa, Pak? Ini Pak. Ah, dia gue tahu tuh. Itu kan si Kamal kan? Iya, si Kamal. Dia sering mendukun-dukun tuh. Yaudah, yuk, bubar aja. Yuk, bubar. Biarin aja. Tapi kamu gak akan ninggalin aku kan kalau aku nikah sama Hardi? Aku nggak akan jauhin kamu, apalagi ninggalin kamu. Kamu yang harus nurutin aku ya. Kamu tahu kan, kalau kamu tolak, kamu akan menderita. Jadi aku harus nemenin bos. Kamu itu jual aku, Mas. Kamu jangan salah paham dulu. Yang kita lakukan ini demi kelangsungan hidup kita. Kandungan aku makin besar. Aku mau istirahat. Kita gugurin aja. Sarah, kita bisa ngomong baik-baik, Sarah. Enggak bisa. Awas! Awas! Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sarah? Sarah? Astagfirullah. Sarah? Kenapa, Sarah? Mama! Sarah? Mama! Sarah? Sarah? Mama, bangun, Mama! Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama, jangan tinggalin aku, Mama. Mama, bangun, Mama. Mama, bangun, Mama. Jangan tinggalin aku, Mama. Mama, Mama, bangun, Mama. Jangan tinggalin aku, Mama. Mama, bangun, Mama. Aku gak mau sendiri, Mama. Mama, bangun. Mama, Mama, bangun, Mama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Neng Sarah sudah dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allah menerima tobatnya, Allah mengampuni segala dosanya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah menempatkan dia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembelajaran buat kita semua, nak, bahwasanya sebesar apapun dosa kita Allah masih tetap memaafkan. Karena memang Allah itu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Terus pembelajarannya lagi bahwasanya hidup kita di dunia ini cuma numpang lewat doang. Kalau kata orang Jawa mah cuma numpang ngumbe. Apapun yang kita tanam di dunia hasilnya akan kita petik di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita doa bareng-bareng ya. Kita doakan juga Neng Sarah mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.